IAIN Curup didirikan pada tanggal 19 September 1997 dengan Rektor Profesor Dr. Idi Warsa, Mensister Pendidikan Islam. IAIN Curup terletak di Kelurahan Dusun Curup. Kelurahan tersebut berjarak kurang lebih 1 km dari keramaian ibu kota Kabupaten Rejang Lebong. Kampus IAIN Curup berletak di tengah-tengah masyarakat yang ramah, berkebudayaan Rejang, masyarakat yang menjunjung tinggi dan etika bernuansa Islam, dengan letak dan suasana untuk kegiatan belajar mengajar, menjadikan IAIN Curup menjadikan kampus yang sangat cocok untuk para dosen dan mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Di IAIN Curup terdapat banyak fakultas, diantaranya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Fuad. Di dalam semua fakultas menyediakan banyak prodi, diantaranya adalah Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Sudah sarapan? Belum Pak. Kali sarapan dulu ya. Hadir semua? Seperti yang sebelum-sebelumnya, hari ini Bapak akan mengajar kalian tentang teks negosiasi. Nanti Bapak akan menulis tentang konsepnya di depan. Kalian silakan catat dulu di buku catatannya. Nanti akan Bapak jelaskan. Oke? Perhatikan dulu anak, nanti kalian paham. Pengertian: negosiasi suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi sebagai media untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika kalian sudah mempunyai kehidupan bermasyarakat, tentu saja kalian akan mempraktekkan tes negosiasi ini setiap hari, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, antar sekolah, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis-jenis tes negosiasi. Yang pertama itu ada formal, informal, lisan-lisan. Nah, kalau dari tes negosiasi yang formal, ini biasanya digunakan pada saat rapat-rapat tertentu atau pertemuan-pertemuan orang-orang besar, pejabat seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Mereka akan bernegosiasi pada saat rapat-rapat itu dilanjutkan. Kalau informal itu biasanya di luar yang saya sebutkan tadi, contohnya antar teman, kita mau bernego apa dan sebagainya. Nanti akan Bapak jelaskan contoh kedua informal ini. Nah, ada juga penjabarannya dari kedua ini adalah lisan dan tulisan. Kalau tes negosiasi lisan itu biasanya kita
mengujarkan suatu negosiasi secara lisan. Kalau tulisan itu biasanya secara tertulis. Biasanya itu ada perjanjian-perjanjian tertentu atau negosiasi tertentu yang memungkinkan untuk tes negosiasi tulisan ini dijalankan. Dan yang ketiga, ini adalah ciri-cirinya. Nah, bagaimana kita mengetahui itu benar tes negosiasi atau bukan? Ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama ada dialog. Kalau tes negosiasi itu tidak ada dialog, bukan tes negosiasi. Yang kedua ada lawan bicara. Ada lawan bicara. Yang ketiga ada komunikasi. Adanya komunikasi di antara yang si A dengan si A. Yang keempat adalah proses negosiasi, di mana nanti akan kita jelaskan di struktur ini. Yang kelima ada tujuan. Nanti masuk ke sini ada tujuan. Nah, tujuan tes negosiasi adalah memperoleh kesepakatan. Jadi kalau kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, berarti teks negosiasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jika tidak, berarti teks negosiasinya gagal. Yang kedua adalah menemukan jalan keluar. Yang tadinya yang si A pendapatnya sini dan si B pendapat sini, mencari jalan keluar untuk mendapatkan kesepakatan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Tuh. Nah, kemudian ada struktur. Jadi tes negosiasi ini tidak bisa sembarangan digunakan. Dia memiliki struktur. Yang pertama adalah orientasi. Kita ambil contoh pedagang dan pembeli. Nah, kalau pembeli biasanya itu pedagang yang memperkenalkan, namanya orientasi. Mau beli apa mbak? Itu adalah penjual. Dia akan memperkenalkan barang-barangnya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah permintaan. Permintaan ini biasanya terjadi pada pembeli. Dia mau membeli apa, tanya apa. Nah, yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini biasanya adanya pada si penjual. Dia bisa atau tidak memenuhi permintaan dari seorang pembeli. Yang keempat, penawaran. Jadi kalau barang sudah ada, namun si penjual, si pembeli tidak berkenan, maka kita sebagai penjual akan menawarkan barang-barang lain. Dan yang kelima, adanya persetujuan. Nah, adanya persetujuan jika kedua belah pihak tidak saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Yang keenam adalah pembelian. Pembelian ini akan terjadi jika kelima poin ini sudah terpenuhi secara menyeluruh dan tidak merugikan satu pihak dengan yang lain. Dan yang ketujuh adalah penutup. Penutup ini adalah seperti pembayaran, ucapan terima kasih, see you next time, sampai jumpa kembali. Itu adalah penutup. Nah, untuk anak-anak sekalian, di sini Bapak akan memperagakan contoh dari teks negosiasi atau negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan mencontohkan. Anggap saja Bapak menjadi buah sekarang dan ada lawan Bapak bicara di depan. Biar kalian paham. Paham nak? Paham. Oke. Nah, kamu sore ini mau kemana? Saya mau pergi jalan-jalan bersama teman. Mau ikut denganku enggak? Sore ini kita makan bakso. Nggak bisa pra, soalnya sudah janji. Kira-kira kapan kamu bisa? Besok bagaimana? Bisa, jam 8 saya bisa. Oke, ditunggu jam 8 pagi besok saya jemput. Nah, itu adalah salah satu di ciri-ciri teks negosiasi yang dimana ada dialog, dalam bicara, komunikasi, ada prosesnya seperti tadi, membujuk. Nah, sesuai dengan ini. Jadi teks negosiasi seperti itu. Paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah paham. Untuk minggu depan, Bapak minta kalian cari satu teks negosiasi, kemudian ajak temannya satu ke depan untuk memperagakan teks negosiasi tersebut. Bisa? Bisa. Oke, mungkin sekian materi dari Bapak, karena Bapak hari ini ada jam juga di luar. Bapak tidak bisa lama-lama. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.